Jadi sebenarnya ini melanjutkan apa yang kita bicarakan di Escape juga ya, karena Mhm, aku pikir ini akan jadi pemahaman umum yang bermanfaat buat banyak orang gitu. amin, mhm. Perkara yang kita bicarakan terakhir itu soal radikalisme tadi. Radikalisme, oke, Mmm. mhm. Oke, Oh, udah sempet bahas itu ya? Udah udah sempet. sedikit Oke. sisi Sebagai sesama radikal. Jangan ngajak-ngajak gitu. Memang lebih gampang memahami ya. Iya, heeh, betul, Iya. Nah, dan sebenarnya kan iya, pemahaman atau mhm, pengertian radikalisme itu secara empiris dan secara originnya itu seperti apa sih iya. gitu sebenarnya? Kalau aku lihat ya, ini sebenarnya kita coba lihat fakta aja dulu ya. Ya. Kalau 2000, aku pikir dunia sedikit banyak berubah ketika 2001 ya. 2001 2001, dulu iya, sebenarnya, ketika ada WTC Nabra iya. itu ya. Ya. Dan aku ingat banget aku di mana pada saat itu dan, aku di kosan pada saat itu, aku belum muslim pada saat itu. Ya. Dan aku ngelihat di TV itu kayak, "Ih, ini kejadian kok bisa jadi kayak gini?" gitu maksudnya. Mmm. Akhirnya muncullah kemudian Al-Qaeda dan segala macam dan akhirnya muncul war on terrorism pada saat itu, pada tahun 2001. Mmm. Nah, 2001 terus-menerus war on terrorism, perang Irak dan segala macam, 2008 betul. 2008 itu ada satu perubahan besar juga, yaitu adalah speech-nya Barack Obama. Ya. Dia bilang begini, "Sekarang kita berpindah dari war on extremism menjadi war on terrorism." War on terrorism or extremism menjadi war on radicalism. Mmm. Waktu itu, aku juga ingat banget 2008 itu sampai jurnalis-jurnalis barat tuh bilang begini, bahwasanya sekarang eranya orang menghakimi atau pemerintah menghakimi pemikiran. Karena Mmm. kalau ekstremisme dan terorisme itu kan jelas banget bahwasanya ranah yang dituju ini kan adalah ranah fisik ya. Mmm. Karena Tindakan ya? karena orang tidak bisa terrorizing, someone Kalau tidak atau ada tindakan ya? kalau tidak ada tindakan. Misalnya Ya. contoh dia kayak dia ngancam atau Ya. misalnya dia bunuh orang atau Ya. menyebarkan rasa ketakutan. Ya. Nah, lalu kemudian perang ini diperluas menjadi war on radicalism. Mmm. Nah, orang-orang barat akhirnya bilang ini adalah saatnya pemerintah untuk menjudge pemikiran, bukan lagi menjudge menjudge tindakan. Ya. Padahal itu bertentangan dengan apa yang mereka bilang dengan freedom of thinking kan gitu kan ya. Ya. Jadi sudah bertentangan dengan hak asasi yang mereka yakini sendiri. Dan akhirnya kalau nggak salah 2012 atau 2013 itu New York Times, bukan New York Times kali ya, aku lupa atau Times atau New York Times aku lupa, majalah terkenal banget. Itu covernya gini, nanti bisa dilacak. Should we trade our freedom with our safety? Mmm. Kata mereka. Jadi apakah kita harus mengganti, kebebasan kita dengan keamanan kita? Ya. Karena keamanan tuh menuntut satu hal, yaitu adalah war on radicalism tadi. Ya. 2014 radikalisme tuh masuk ke Indonesia. Oke. Menurutku ya, nanti coba dicek di Google Trend ya. Kata-kata radikalisme itu menurutku belum pernah ada sebelum 2014. 2014 itu menandai munculnya war on radikalisme di Indonesia Ya. dan akhirnya narasi Indonesia itu adalah memerangi radikalisme yang waktu itu adalah diwakili oleh agama. Ya. Nah, jadilah kemudian aku adalah orang nomor 2 paling radikal tahun 2013. Itu by polling kah atau? Enggak, menurutku sih ada narasi-narasi yang muncul sih. Misalnya contoh kayak gini, NKRI harga mati, itu kan nggak pernah muncul sebelumnya ya. Ya. Kata-kata NKRI aja kan belum muncul di zaman kita ya, kalau perasaanku ya. Kalau NKRI harga mati itu NKRI-nya definisinya apa sih? Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia. Kalau Indonesia. NKRI harga mati itu kayaknya muncul di tahun 1940-an gitu. 40-an, Oh 45 iya, udah 55 muncul. terus Cuman 90-an kan jadi RI doang kan ya. Iya, Kita hilang. cuma dengar RI, Republik Indonesia, Iya. nggak ada NK-nya kan gitu. Nah, muncul lagi kemudian itu menarik tuh karena aku pernah bahas tahun 2017, aku kaitin dengan apa yang terjadi di tahun 1945 sampai 1955. Sampai 65 tentunya. Nah, Ya. itu narasi yang sama, bahwasanya agama itu adalah problematika negara yang paling besar. Ya. Oke. Pada saat itu. Nah, makanya muncullah isu radikalisme ini dan akhirnya semuanya bertumbuh pada itu, radikalisme itu bahwasanya orang-orang radikal umumnya diwakili oleh orang beragama dan sayangnya memang tidak diadres selain itu sih. Karena contoh misalnya kayak Papua misalnya. Papua itu KKB. Kelompok apa ya? Kelompok kekuatan bersenjata Separatis atau lah, apa. Iya, tapi separatis mereka lah sebut mereka. dengan sesuatu bukan terorisme. Tapi mereka sebut dengan bersenjata atau apa gitu kan ya. Kelompok kekerasan bersenjata atau apa aku lupa pokoknya. Artinya tidak sampai ke terorisme. Tapi begitu itu adalah perkara agama itu langsung masuk terorisme. Jadi seolah-olah ada sebuah Narasi. khusus kalau terorisme tuh pasti khusus dengan yang berbau Islam. agama ya, Iya, terutama betul. Islam. Terutama Islam karena Ya. mayoritas orang-orang Indonesia adalah Muslim. Muslim, ya. Nah, dari situ setidaknya kita dapat ya orang-orang yang akhirnya jadi 5 daftar. Itu riset UIN LPPM UIN Syarif Hidayatullah. 2017 itu aku masuk nomor 2. Nomor satunya, Habib Rizik. nomor 3 ya.
Abu Bakar Bashir. Oh. Bayangin kalau Abu Bakar Bashir ketemu gua. Felix Syam di atas Abu Tapi kalau Bakar Bashir. kebayang nggak lu apa yang terjadi?